Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Beni dan teman-teman kelas Bisnis Internasional yang hormati. Pada siang hari ini kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang ekspansi bisnis internasional. Next. Selanjutnya itu anggota kelompok kami ada saya sendiri, Sadikan Salafelta. Ya udah Fatullah Nisa. Saya Indira Bunga. Selanjutnya, daftar pembahasan kita pada presentasi hari ini. Yang pertama itu ada pengertian tentang ekspansi pasar internasional. Yang kedua, tujuan ekspansi pasar internasional. Yang ketiga, strategi yang efektif untuk ekspansi pasar internasional. Yang keempat, tantangan ekspansi bisnis internasional. Yang kelima, tahapan memulai bisnis internasional. Dan yang terakhir, ada studi kasus. Next. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian ekspansi pasar internasional. Ekspansi pasar internasional adalah salah satu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memperluas operasi pasar keluar wilayah domestiknya dan terlibat langsung dalam aktivitas bisnis luar negeri. Hal ini merupakan cara yang dilakukan dalam pengembangan bisnis di tingkat global dengan tujuan untuk memperluas target pasar. Proses ekspansi pasar internasional melibatkan analisis pasar, penyesuaian produk atau layanan, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan dari negara yang akan dituju. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perbedaan budaya, hukum, dan ekonomi di pasar internasional agar dapat berhasil dalam ekspansi internasional. Selanjutnya itu ada tujuan ekspansi pasar internasional. Di sini kami mendapatkan 6 tujuan ekspansi. Yang pertama itu mendapatkan keuntungan lebih banyak, di mana dengan cara menjual lebih banyak produk atau jasa ke konsumen yang lebih banyak ke pasar global. Yang kedua itu meningkatkan kompetisi pasar dengan cara membangun sumber daya yang lebih banyak. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan menawar dengan para pemegang saham, pemasok, konsumen, dan distributor. Yang keempat, itu ada mendapatkan posisi memimpin di pasar tertentu, sehingga kedepannya bisa mempengaruhi harga pasar itu sendiri. Yang kelima, ada meningkatkan skala ekonomi dan bisa mengalokasikan modal yang ada dan menghasilkan lebih banyak produk. Dengan begitu, biaya pun dapat ditekan. Dan yang terakhir, itu ada meningkatkan nilai para pemegang saham. Ya, jadi di sini selaras dengan ekspektasi positif akan perkembangan dan keuntungan perusahaan. Dengan begitu, para pemegang saham berpotensi mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Next. Oke, selanjutnya itu ada strategi yang efektif untuk ekspansi pasar internasional. Yang pertama itu ada penelitian pasar global. Perusahaan perlu melakukan penelitian pasar secara menyeluruh. Perusahaan harus memahami karakteristik, preferensi, dan kebutuhan konsumen lokal di negara yang dituju. Analisis demografi, sosial budaya, ekonomi, dan tren pasar lokal yang sangat penting untuk mengidentifikasi peluang dan menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua itu ada segmentasi pasar dan penentuan pasar target pasar. Perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar secara cermat dan menentukan pasar target yang paling sesuai dengan keunggulan kompetitif mereka. Memperhatikan faktor seperti ukuran pasar, daya beli konsumen, tingkat persaingan, dan kebijakan perdagangan internasional akan membantu dalam menentukan negara atau wilayah yang menjadi prioritas dalam ekspansi internasional. Yang ketiga ada adaptasi produk dan layanan. Mengadaptasi produk dan layanan yang ditawarkan merupakan langkah penting dalam memasarkan global. Perusahaan harus mempertimbangkan aspek seperti kecocokan produk dengan kebutuhan lokal, bahasa, regulasi, preferensi budaya, dan kondisi lingkungan bisnis. Mengkaji kembali strategi branding, packaging, atau bahkan modifikasi produk dapat meningkatkan daya tarik dan penerimaan di pasar target tertentu. Yang keempat ada strategi komunikasi dan pemasaran yang disesuaikan dengan lokal atau negara yang ingin dituju. Penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi komunikasi dan pemasaran yang sesuai dengan budaya dan norma-norma lokal.
Menggunakan bahasa yang sesuai, memahami preferensi media lokal, dan mempertimbangkan tradisi budaya akan membantu pesan pemasaran perusahaan diterima dengan lebih baik oleh konsumen lokal. Menggandeng tim lokal atau mitra lokal dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mencapai kesuksesan dalam strategi pemasaran. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi dan media sosial. Penggunaan teknologi dan media digital merupakan aspek kunci dalam strategi pemasaran global saat ini. Memanfaatkan platform digital seperti media sosial, situs web multibahasa, kampanye iklan online, atau alat pemasaran digital lainnya akan membantu perusahaan meningkatkan visibilitas merek dan mencapai audiens target di pasar global. Next. Oke, selanjutnya aku akan lanjutkan mengenai tantangan apa sih dari ekspansi bisnis internasional. Yang pertama pasti ada tantangan dari segi perbedaan bahasa dan sosial budaya. Nah, di perbedaan ini menjadi salah satu faktor yang seringkali menghambat kelancaran karena di bisnis internasional ini bahasa menjadi alat komunikasi dari kedua belah pihak yang dimana akan sangat penting dan uh, menjadi faktor utama. Nah, yang kedua yaitu ada kondisi politik dan undang-undang. Hubungan antara politik suatu negara antara satu dan yang lainnya menjadi salah satu kendala yang membuat hubungan bisnis dari kedua negara tersebut jadi terbatas dan undang-undang atau hukum juga berlaku di suatu negara juga kadang membatasi hubungan bisnis internasional. Nah, yang ketiga yaitu ada tarif bea cukai atau batasan dari perdagangan. Nah, ini tuh biasanya terjadi ketika tarif bea cukai dikenakan pajak untuk barang yang diperdagangkan mau itu ataupun import. Nah, itu berpengaruh dari segi harga barangnya itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu ada hambatan dari segi operasional. Nah, hambatan ini membatasi bisnis perdagangan Indonesia internasional dari segi operasional itu contohnya meliputi dari transportasi ataupun pengangkutan barang yang akan diperdagangkan dari satu negara ke negara lain. Nah, selanjutnya ada tahapan yang dapat dilakukan untuk mengekspansi bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor insidental atau langkah awal suatu perusahaan untuk memulai bisnis internasional yaitu dengan ekspor uh, insidental, yaitu di mana aktivitas pengembangan pasar produksi yang dimiliki. Jadi misalnya seseorang memproduksi suatu barang yang kemudian dibeli oleh negara lain, kemudian dia mengirim barang tersebut ke negara tersebut yang akan dituju. Nah, yang kedua yaitu ada ekspor aktif, yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor insidental, maka akan berjalin hubungan kerja sama transaksi yang bisa berlanjut terus-menerus. Jadi pada awalnya pelanggan tersebut hanya bertransaksi satu jenis barang, kemudian terjadi kemungkinan untuk meningkatkan lebih besar transaksi tersebut dalam jumlah yang lebih banyak maupun barang yang lain yang berbeda. Kegiatan produksi akan semakin meningkat dengan adanya jenis barang yang dikirim ke luar negeri. Jadi sebelum menyiapkan perusahaan sangat aktif untuk menyiapkan kegiatan usaha di tahap yang lebih aktif. Nah, yang ketiga yaitu ada penjualan lisensi. Kegiatan penjualan lisensi ekspor ini maka perusahaan melakukan penjualan lisensi yaitu terhadap dalam bentuk produk yang mereka miliki. Tahap ini produsen itu menjual brand atau merek yang mereka miliki sehingga konsumen dari negara lain itu berhak melakukan manajemen secara pribadi terhadap lisensi barang yang mereka beli. Nah, bisa yang terakhir ada franchising, yaitu business international franchising, yaitu melakukan perkembangan dari penjualan lisensi yang tadi di atas itu. Jadi uh, tahap dari pihak produksi tidak hanya menjual izin dagang, namun juga menyediakan alat atau resep
cara produksi, tata cara produksi mengenai suatu barang atau brand dari merek tersebut. Lalu akan menghasilkan produk yang sama dengan franchise brand yang dia beli. Nah, mungkin itu aja dari tahap-tahap ekspansi bisnis yang bisa dimulai untuk melakukan bisnis nasional yang lebih besar. Baik, lanjut ke teman saya. Maaf, masih di mute. Baik, untuk yang terakhir adalah salah satu contoh kasus yang berhubungan dengan ekspansi pasar internasional. Nah, di sini ada salah satu contoh perusahaan yaitu Walmart. Walmart merupakan uh, produk memasuki pasar Jerman pada awal tahun 1990-an. Namun upaya ekspansi ini gagal karena kesulitan dalam memahami dan mengikuti preferensi konsumen serta persaingan yang kuat dari toko-toko yang lebih dikenal oleh pelanggan setempat. Akibatnya, Walmart ini menarik diri dari pasar Jerman pada tahun 2006. Ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan besar sekalipun dapat menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pasar global yang berbeda. Kegagalan ini dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan multinasional lain untuk menunjukkan betapa pentingnya memahami pasar lokal, mengadaptasi strategi, dan menghormati preferensi dan budaya konsumen. Mungkin itu sekian presentasi dari kelompok 8. Bila ada yang salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.